Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Deyuneri dalam program Bisnis Bali News. Tidak asing kita berbicara Bali, banyak sekali hotel yang ada di Bali, bagaimana bisa memanage bisnis hotel, kemudian pariwisata di Bali, itu dengan manajemen seperti itu. Saat ini saya tengah bersama dengan CEO Pramana Experience yang bergerak di bidang hotel manajemen, yaitu Bapak Nyoman Sudirgayusa. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat, Astungkare. Saya buka masker dulu ya. Baik, jadi Pak, kita juga sudah merasakan ya efek dari pandemi COVID-19 ini sejak Maret kurang lebih. Ya, jadi bagaimana Pak keberadaan Pramana Experience ini Pak? Sejak kapan sih Pak, sebelum berbicara jauh, sejak kapan Pramana Experience ini berdiri? Ya, baik, terima kasih Dewi. Jadi kami di Pramana Experience yang bergerak di bidang Hotel Management Company, itu kita dirikan pertama kali di bulan April 2013. Jadi 2013. Kurang lebih sudah tahun ke-7 ya Pak? Tahun ke-7. Betul. Saat ini di tahun 2020. Memang perkembangan kita dari awal keberadaan kita di Pramana, kita sebenarnya ingin membantu dalam tanda kutip pebisnis lokal atau pemilik bisnis hospitality, baik itu hotel, villa, restoran, khususnya untuk lebih memaksimalkan potensi bisnis yang mereka miliki. Memang sedari awal tantangan itu ya kita tahu bahwasanya perkembangan properti manajemen itu sangat berkembang pesat, terutama di Bali. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kita lihat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang itu sudah sangat banyak sekali. Tetapi kita memang memfokuskan diri di Pramana lebih mengacu kepada hotel yang kita manage, lebih mengerucut kepada konsep yang boutique style. Boutique style ini sangat berbeda mungkin dibandingkan dengan properti manajemen yang lain. Jadi kita in term of rooms numbers itu tidak terlalu besar. Jadi kita tidak melihat numbers dalam kategori jumlah, tetapi kita lebih mengerucut kepada quality sebenarnya. Betul. Ya, seperti itu. Nah, Pak, menarik sekali. Jadi mengedepankan kualitas. Apa sih yang membedakan dengan Pramana Experience ini dengan manajemen-manajemen lain, Pak? Ya, oke. Memang kalau kita lihat dengan perkembangan yang terjadi, kita memang harus stand out ya. Stand out harus berbeda dengan yang lain karena kan di ranah hospitality yang begitu dinamis saat ini kita lihat itu perkembangan dari waktu ke waktu ini sangat pesat sekali. Jadi kita juga harus mengantisipasi hal itu. Nah, sedari awal memang yang kita tetapkan di Pramana itu bahwasanya apa yang harus menjadi ciri khas atau pembeda kita compare to beberapa perusahaan sejenis. Jadi kalau kita lihat memang differentiate yang kita buat di awal adalah kita lebih menitik beratkan kepada aspek human touch. Jadi kalau kita berbicara tentang hospitality sebenarnya masih ada peran layanan atau jasa yang terjadi karena di sana ada interaksi antara customer dengan associate atau staff sebenarnya. Jadi kita menitik beratkan kepada human touch atau sentuhan. Jadi sisi pelayanan yang diberikan oleh associate kami, staff kami di semua unit itu dengan balutan culture atau budaya, dengan balutan service tentunya yang lebih profesional, kemudian juga dengan balutan aktivitas-aktivitas lain yang mendukung tidak saja hanya dari segi lingkungan, tetapi juga aspek-aspek yang lebih luas. Nah, tentunya dengan apa yang sudah kita konsepkan sedari awal, ini tidak terlepas dari konsep Trihita Karana kalau kita berbicara tentang hospitality di Bali. Jadi kita lebih mengacu kepada itu. Jadi bagaimana kita mengapresiasi kepada lingkungan, kemudian kepada sesama, kemudian kepada Tuhan tentunya. Betul. Nah, jadi ini yang melandasi keberadaan kita sampai dengan tahun ini 2020 terlepas dari situasi pandemi yang melanda hospitality industry kita tercinta di Bali. Tapi saya yakin dengan keyakinan ya, tentunya keyakinan pariwisata kita di Bali pasti akan pulih kembali.
Cuman yang harus kita determine sebenarnya seberapa cepat pemulihan ini, recovery ini bisa terlaksana dan tercipta ya. Tentunya kita secara kelembagaan atau secara usaha atau stakeholder juga tentunya kita akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini, baik juga dengan asosiasi-asosiasi lainnya, untuk sekali lagi berperan aktif untuk mendorong terciptanya recovery pariwisata Bali lebih cepat dibandingkan dengan destinasi-destinasi lain yang ada di Indonesia atau di dunia. Karena kalau dari survei kemarin, dari beberapa kali survei yang kita sempat lihat, memang wisatawan masih mendambakan Bali sebagai tujuan atau destinasi wisata mereka pasca COVID. situasi ini. Tapi tentunya hal ini tidak membuat kita harus menjadi lupa diri atau berbesar hati. Tentunya kita harus tetap melaksanakan hal-hal mungkin yang tidak dilakukan oleh destinasi-destinasi lain. Karena sekali lagi dengan situasi yang dirubah dengan saat ini yang kita lihat, semua destinasi, semua perusahaan itu melakukan analisa atau pendekatan yang tidak sama. Ya, tentunya kita secara destinasi kita mendorong agar teman-teman stakeholders, kemudian juga government, pemerintah juga senantiasa melakukan terobosan-terobosan tentunya untuk menciptakan branding Bali lebih baik. Strateginya Pak yang dilakukan? Kalau strategi saat ini, kalau kami tentunya ingin menciptakan persepsi. Karena kalau kita berbicara destinasi, tentunya kan persepsi yang harus kita sampaikan ke orang-orang yang ada atau calon-calon potensial traveler yang ingin datang ke Bali. Persepsi ini ya tentunya kita harus kembalikan sama seperti di awal bagaimana branding tentang Bali ini tercipta. Karena kalau kita lihat akhirnya memang apakah alamnya yang eksotis dengan paparan daerah tropikal gitu kan, jadi kita all year around masih dapat menikmati sinar matahari yang cukup. Kemudian kedua tentunya balutan alam. Kalau kita ngomong alam ya tentunya ada pantai dengan pasir putih dan hitam, kemudian tentunya ada gunung-gunung serta perbukitan, kemudian kita punya persawahan gitu kan, kemudian kita juga punya sungai-sungai kan gitu. Di lain pihak selain alam tentunya daya dukung dari culture atau budaya, dan budaya ini kan tercipta dari sentuhan orang-orangnya atau manusianya kan gitu ya. Kalau kita berbicara Bali, yang kita lihat memang sebagian besar adalah pemeluk Hindu. Tentunya kita juga punya rekan-rekan yang beragama Muslim, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadikan Bali sebagai tempat yang memadupadankan kan, dengan sedemikian heterogennya kepercayaan, tetapi orang-orang Bali ini bisa dengan ramah menyambut ya kehadiran para wisatawan yang datang hendak berlibur menikmati keindahan alam kan gitu ya. Nah ini tentunya menjadi strategi yang penting dari segi branding, sehingga tercipta persepsi yang positif pada saat situasi ini membaik. Tentunya mereka tidak memalingkan diri terhadap destinasi yang sudah tercipta dari puluhan tahun bahkan kan gitu oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi sangat penting untuk kita bersatu para stakeholder dengan dukungan pemerintah tentunya untuk mendorong terciptanya persepsi yang lebih besar tentang Bali. Ya, jadi kalau dari segi hospitality sendiri, dari pihak hospitality, bagaimana memandang pandemi ini, Pak? Apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi yang katanya juga udah kita mulai kebiasaan baru di eranya normal ini? Ya tentunya dengan situasi pandemi ini, setiap manusia memiliki respon yang ke kanan ya, atau right respon. Kalau kita berpikir right respon kita harus ada introspeksi. Kita harus introspeksi kepada diri kita, pada perusahaan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Introspeksi di sini tentunya untuk menjadikan destinasi atau perusahaan kita menjadi lebih baik dan lebih kompetitif next pasca situasi ini. Kemudian yang kedua, kita harus grateful. Grateful itu kita harus
mensyukuri Betul. apa yang kita miliki saat ini. Tentunya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa berbuat lagi, dan niscaya ini bisa membantu juga rekan-rekan yang lain yang kondisinya mungkin tidak seberuntung kita. Kemudian yang selanjutnya adalah take ownership. Take ownership ini sangat penting karena saya yakin pada saat situasi sekarang, apalagi banyak rekan-rekan kita yang bekerja di tourism sektor ini kan dengan situasi susah saat ini, satu kehilangan mata pencaharian, kemudian tentunya hal ini akan merembet kepada hal-hal lainnya tentunya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dasar kan gitu. Karena bersinergi. Ya, ya tentunya dengan kita introspeksi, grateful, dan take ownership, kita akan memikirkan apa yang kita miliki saat ini. Kita harus memikirkan apa yang kita bisa miliki dan apa yang tidak kita miliki. Jadi kita concentrate apa yang kita miliki dan kita coba gerakkan itu. Nah tentunya kami di Pramana mendorong semua team members kami, associate kami, staff di semua unit untuk kemarin mencoba menggali lagi potensi apa yang mereka miliki. Nah, dengan jadwal yang terbatas, semua unit saat ini di Pramana dalam posisi open ya Pak? Buka dengan limited service tentunya. Jadi semua unit usaha kita buka, terlepas dengan situasi yang memang kita harus men-switching dengan target yang ada saat ini, lokal dan domestik. Tentunya kita juga mendorong staf-staf kita untuk silakan ada beberapa ide untuk kolaborasi yang kita lakukan. Jadi kita mendorong mereka untuk menciptakan menjadi usaha-usaha baru. Betul. Yang nantinya ini menjadi bukan usaha sampingan, tetapi bisa jadi saja di pasca situasi ini menjadi semacam usaha unggulan. Ya, yang bisa kita generate lagi secara perusahaan. Artinya di tengah pandemi ini kita tidak hanya bisa berdiam dan pasrah, tapi betul. Selain bersyukur kita juga tetap harus bergerak ya Pak. Betul. Berinovasi, kemudian berkreativitas. Nah kemudian selanjutnya Pak, tadi kan banyak sekali disampaikan bahwa manajemen sebagai hospitality ya, itu ada berapa Pak klien yang dari sejak 2013 ya? 13. Ya, sampai saat ini sudah berapa yang ya, dari 2013 sampai sehari ini kita total klien kita ada sekitar 50. Hotel, resort villa, cottages yang kita kelola, termasuk juga unit restoran. Kemudian total employee kita tidak kurang dari 785 orang. Kemudian untuk area sendiri selain Bali, di beberapa kabupaten kota, kita ada di Ubud, tentunya ini menjadi headquarter kita, kantor pusat. Kemudian ada di Sanur, kemudian ada di Canggu, kemudian juga ada di Nusa Penida dan Nusa Lembongan Ceningan. Kemudian yang coming soon kita ada di Lovina. Akan segera. Ya, untuk Indonesia sendiri selain Bali, kita mengembangkan sayap ke arah timur, jadi menuju Labuan Bajo. Kebetulan ya kita ada satu lead project di sana di Labuan Bajo. Kemudian yang di luar Indonesia, jadi di 2018 kita mantapkan sebenarnya misi kita untuk keluar Indonesia. Jadi membawa hospitality kita ini di-deliver sampai ke belahan dunia lain. Jadi ya internasional. Jadi per September tanggal 1 kita sudah merilis properti kita yang di Kambodia. Ya. Baik Pak, mungkin terakhir bisa disampaikan Pak, bagaimana sih harapan dari manajemen hospitality yang saat ini benar-benar terdampak gitu Pak, pada pemerintah, boleh mungkin motivasi juga pada pemirsa. Ya. Baik, dalam kondisi saat ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang bergerak di hospitality industry untuk tetap semangat, karena dengan beberapa update terakhir yang kita saksikan di beberapa media bahwasanya situasi ini pasti berakhir dan kita yakini ini pasti akan ada akhirnya. Vaksin sudah mulai masa tes fase ketiga, saya kira ini menjadi berita bagus buat semua orang, dan kita yakini dengan kondisi ini benar seperti tadi disampaikan, kita harus tetap bergerak memelihara keyakinan itu menjadi bukan sekedar mimpi, tetapi kita harus realisasikan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap produktif di masa yang susah. Ya tentunya rekan-rekan memiliki pemahaman yang
berbeda, kemampuan yang tidak sama, dan dukungan juga yang berbeda. Tentunya digali potensi diri dulu, yang mana yang kira-kira memang bisa dikembangkan dengan situasi yang susah. Karena Stungkare dengan bantuan dari pemerintah yang sudah digelontorkan dari beberapa bulan terakhir, kita lihat dari banyak kementerian itu dana dukung sudah dikeluarkan. Saya kira ini menjadi opsi salah satunya, walaupun kita lihat ini belum merata dan belum maksimal. Saya kira kita tidak menggunakan lab respon kita yang blaming atau menyalahkan atau complaining kan gitu ya. Tapi kita justru lebih menggunakan aspek right respon kita, aspek positifnya. Jadi bagaimana kita tetap bersyukur, introspeksi, dan tentunya ini take ownership. Iya, mantap sekali. Jadi terima kasih Pak Nyoman Sudirgayusa informasinya. Semoga kita tetap bisa bertahan melewati pandemi ini. Pandemi ini pasti akan berakhir. Pasti, Dewi. Baik, terima kasih Pak. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Nyoman Sudirgayusa, CEO Pramana Experience. Baik, saya Dewi Yuneri, sampai berjumpa kembali di Bisnis Bali News selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Om.